Hai Sobat Santuy, balik lagi di kisah seru tentang kerajaan besar yang dulu pernah menyatukan Nusantara Majapahit. Kalau di part sebelumnya kita udah bahas gimana setelah wafatnya Ratu Suhita, Majapahit makin kehilangan arah. Nah, kali ini kita bakal lanjut ke masa paling kacau, masa perang saudara terakhir yang benar-benar bikin Majapahit runtuh dari dalam. Setelah pemerintahan Raja Sawardana atau dikenal Bre Pamotan, Majapahit terus mengalami pergantian raja yang cepat. Beberapa nama muncul seperti Bre Pandan Salas, Bre Kahuripan, sampai akhirnya muncullah dua tokoh besar yang sama-sama mengaku sebagai Raja Sah, Kertabumi dan Girindrawardana. Nah, Raja Kertabumi ini memerintah di Istana Trowulan, pusat Majapahit, sekitar pertengahan abad 15 Masehi, sementara Girindrawardana berkuasa di Daha Kediri. Keduanya masih keturunan Raja Majapahit, jadi sama-sama merasa punya hak atas tahta. Masalahnya, bukannya berdamai, mereka malah saling menyerang untuk jadi penguasa tunggal. Dan inilah yang akhirnya dikenal sebagai Perang Saudara Majapahit Kedua. Konflik ini bukan cuma soal tahta, tapi juga soal pengaruh dan dukungan politik. Beberapa bangsawan dan daerah memilih berpihak ke Kertabumi, sementara yang lain mendukung Girindrawardana kerajaan yang dulu satu, kini benar-benar terbelah dua. Trowulan dan Daha saling serang, pasukan Majapahit melawan pasukan Majapahit sendiri. Pada tahun 1478 Masehi, pertempuran besar pun terjadi. Pasukan Girindrawardana berhasil menyerang Trowulan dan mengalahkan Kertabumi. Menurut catatan sejarah, saat itulah Majapahit benar-benar jatuh, dan momen ini diingat dengan kalimat legendaris, "Sirna ilang kertaning bumi," yang artinya, lenyaplah kemakmuran bumi Majapahit. Setelah kemenangan itu, Girindrawardana memang sempat mengklaim dirinya sebagai penguasa Majapahit. Tapi, kekuasaannya udah nggak sebesar dulu. Wilayah kekuasaan Majapahit kini cuma tinggal bagian tengah dan timur Jawa. Sementara, daerah-daerah lain di Nusantara udah lepas dan berdiri sendiri. Di pesisir utara Jawa, muncul kekuatan baru Kerajaan Islam Demak yang mulai tumbuh pesat di bawah Raden Patah. Versi populer menceritakan bahwa Raden Patah adalah putra Kertabumi, namun banyak sejarawan mengatakan bukti silsilahnya belum pasti. Jadi ini termasuk narasi yang diperdebatkan. Jadi, setelah ayahnya dikalahkan oleh Girindrawardana, Raden Patah mendirikan kerajaan Demak dan melanjutkan semangat Majapahit, tapi dalam bentuk kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Setelah itu, nama Majapahit perlahan menghilang dari catatan sejarah. Trowulan dibiarkan sepi, hanya tersisa reruntuhan istana dan batu bata merah yang jadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Rakyatnya berpencar, sebagian ikut Demak, sebagian lagi hidup di daerah pedalaman. Kerajaan yang dulu menyatukan Nusantara akhirnya benar-benar runtuh, bukan hanya karena perpecahan internal, tetapi juga karena perubahan ekonomi dan munculnya kekuatan baru di pesisir. Dan begitu, Sobat Santuy, tamatlah kisah kerajaan Majapahit, kerajaan besar yang jadi simbol kejayaan Indonesia di masa lampau. Tapi meskipun Majapahit sudah runtuh, warisannya tetap hidup persatuan, keberagaman, dan semangat Nusantara yang jadi dasar berdirinya Indonesia.